balik lagi. Terima kasih Bu Zaitun telah Tepuk tangan saya seterusnya balik lagi ke jalan yang sama. Sorry. Iya, iya. Aduh. Ya, jadi Bang, kita udah Sampai di museum uang. juang. Akhirnya setelah tadi ngapain aja kita? Dan tadi setelah kita naik TNT, salah arah jadi putar. Nah sekarang ayo kita cek yuk di museum Juang 45 ada apa aja sih? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, jadi kami dari kelompok 2 dari kelas 11 IPA 3 dan dari SMPN 4 Jakarta hari ini akan mengadakan kunjungan museum ke Juang 45. Stay tune! Fix cut. Jadi berdasarkan apa yang tertuang di sini, dulu Museum Juang 45 ini merupakan sebuah bangunan yang digunakan untuk sebagai tempat pendidikan para kader-kader pemimpin Indonesia oleh Jepang. Nah, Jepang itu bertujuan mendidik mereka itu bertujuan untuk menciptakan kader-kader pemimpin untuk perang Asia Timur Raya. Nah, lalu pada tahun 1972, setelah Indonesia merdeka, bangunan ini pun ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Tunjukkan kalau di sini itu adalah miniatur dari Museum Juang 45. Sekarang ini kita berada di rumah gedung penjual 31. Bisa dilihat sini ada lukisan. Itu lukisan pertempuran Jawa Timur pada tanggal 10 November 1945. Nah, berikutnya di sini itu ada benda kerja yang digunakan oleh Muhammad Hatta, kursi kebanggaan. Selanjutnya itu di sini ada kenang-kenangan yang dipakai oleh Dr. Pribadi Bung Karno, yaitu Dr. Haji Soeharto. Berikut ini adalah miniatur mobil yang digunakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang pada saat itu menuju tempat proklamasi. Nah, di atas ini adalah lukisan yang Ibu Fatmawati sapu menjadi bendera Persatuan Merah Putih. Nah, selanjutnya di sini juga ada foto Soekarno dan foto Dr. Andes Muhammad Hatta. Berikut ini adalah miniatur pada saat proses proklamasi kemerdekaan. Sekarang kita di ruang masih Jepang. Pertama-tama saat Anda masuk ke ruang masih Jepang, Anda akan melihat dua patung. Nah, patung pertama ini adalah tokoh yang bernama Syarif Thoyyib. Selanjutnya adalah tokoh yang bernama Wikana. Di sini juga terdapat foto-foto dari perjuangan para tentara PETA atau pembela tanah air. Kita bisa lihat di sini adalah bendera PETA. Di sini terdapat beberapa foto di saat peristiwa penyerangan Belanda pada tanggal 26 Februari 1942. Kita berbagi fotonya, itu foto
foto lokasi tempat yang berlangsung. Nah, di sini ada Ahmad Subarjo. Kita bergerak ke sini. Ini ada foto-foto kembali, foto para kelompok Peta, Putra, Taidun, 1931, dan anti fasisme Jepang. Kita bergerak ke sini. Terdapat banyak memorabilia pada masa Jepang. Di sini adalah samurai Gunto. Ini merupakan replika senjata yang digunakan oleh para tentara Jepang. Di sini ada sejarah seragam yang digunakan oleh para tentara Peta. Di sini juga ada kain bagor. Ini digunakan oleh kelas menengah ke bawah pada masa kolonial Jepang. Di sini adalah uang yang diterbitkan pada masa kolonial Jepang yang berjumlah 10 rupiah. Jadi sekarang kita itu ada di ruang seputar proklamasi yang isinya itu adalah diorama peristiwa-peristiwa di seputar proklamasi. Nah, yang ada di sini itu adalah rapat Rengas Dengklok, yaitu ketika para pemuda itu menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk disegerakan proklamasinya. Terus di sini itu adalah suasana perumusan teks proklamasi. Nah, di sini juga ada foto dari teks proklamasinya. Terus di sini adalah diorama apel pemuda Menteng 31. Nah, di sisi ini adalah diorama pidato pertama Bung Karno setelah 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini adalah diorama Angkatan Pemuda Indonesia yang dibentuk oleh para pemuda Menteng 31. Nah, tidak cuma laki-laki yang berjuang, tapi di sini juga ada perempuan, yaitu mereka adalah Laskar Wanita Indonesia yang dia itu berperannya itu untuk menolong para korban perang. Jadi sekarang kita masuk ke ruang perjuangan bersenjata. Dan pertama kita akan disuguhkan dengan foto-foto pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tokoh yang sangat terkenal dari pertempuran ini adalah Bung Tomo. Kemudian di sebelah sini ada peristiwa Bandung Lautan Api yang sekarang terabadikan dalam lagu kan. Yang terlihat di sini foto-foto perjuangan para tentara Indonesia. Nah, di sini pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah Indonesia itu menumatkan bahwa dibentukkan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Bisa dilihat ini ada para tentara-tentara yang masuk bergabung dalam TKR tersebut. Kemudian di sebelah sini ada foto-foto saat agresi militer Belanda yang ke-1. Bisa lihat gimana para perjuangannya para tentara untuk membela tanah air kita. Oke, jadi sekarang kita ke bagian senjata ini selalu dibawa oleh Ibu Aisyah Hussein karena pada saat zaman dulu Indonesia sangat susah mendapatkan baju yang sangat layak pakai. Berikutnya di sini ada pengembangan dari palang merah Laskar Putri Indonesia. Jadi pada zaman dahulu juga bukan hanya laki-laki yang berperang, tapi perempuan juga mengambil bagian dalam peperangan tersebut. Ini adalah hasil untuk menaruh obat-obatan. Lanjut ke sini, di sini ada gramofon atau alat pemutar piringan hitam buatan Inggris bermerek Darat model RCL 98 atau 4L. Alat ini dibuat setelah berakhirnya masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950. Berikutnya ada peralatan militer digunakan untuk anggota Laskar Putri pada saat bertugas. Dari sini ada piring dan sendok aluminium, di sini ada emak atau gelas aluminium, di sini ada takaran beras, yang terakhir ada tempat merebus air. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang senjata organik dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Dari yang paling atas kita punya senapan semi otomatis, yaitu LEE Enfield MK1 nomor kelima. Di bawahnya ada senapan semi otomatis
Thompson M141, yang paling bawah ada senapan laras panjang M95 atau Mannlicher M95. Terus di bawah sini juga ada peti kayu terbuat dari jati milik Belanda yang bernama milik tentara Belanda yang bernama Van den Bosch. Di sini buat taruh senjata, peluru, dan granat yang dibawa dalam pertempuran. Sekarang kita akan memasuki ruang trip atau ruang Tentara Republik Indonesia Pelajar. Nah, di sebelah sini dapat terlihat perlengkapan dinas seorang Jenderal Profesor Dr. Mustopo. Nah, ini merupakan PDH atau pakaian dinas harian sang jenderal, ada topi, macam. Di sini terdapat lukisan saat Jenderal Sudirman sedang melakukan gerilya di pegunungan di Yogyakarta. Dapat terlihat bagaimana perjuangan mereka untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Di sini pun terdapat memorabilia Van den Bosch, yaitu seorang anggota tentara KL yang ikut dalam misi polisional AKTI di Indonesia. Nah, dan di sini terdapat helm militer tipe US M1 tahun 1943 yang terbuat dari baja. Nah, di sini juga terdapat belati yang digunakan oleh Bapak Makmun, pejuang daerah Bandung. Dan di sini juga ada tanda pangkat dan kartu anggota. Nah, sekarang kita akan memasuki ruang penyatuan Masaris atau Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini terlihat ada tempat minum yang digunakan oleh para tentara Republik Indonesia Pelajar, atau kita bisa disebut sebagai Keples. Nah, di sini juga tertera belati tentara geni, pisau sangkur, dan pedang standar. Ini adalah senjata-senjata yang digunakan oleh para tentara Republik Indonesia Pelajar tersebut. Di sini terdapat ilustrasi lukisan seorang tentara Badan Keamanan Rakyat yang sedang meminta restu kepada sang ibunda. Nah, sementara di sini terdapat replika tandu untuk menandu Jenderal Sudirman. Jadi pada saat itu saat Jenderal Sudirman sedang ingin bergerilya, dia jatuh sakit dan terpaksa untuk ditandu. Sementara di sini terdapat meja dan kursi yang digunakan saat para tentara berjuang di Indonesia. Nah, berikut ini adalah seputar alat dan perlengkapan yang digunakan semasa perjuangan. Nah, ini adalah bambu runcing yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melawan kolonialisme. Ini adalah vandel Indonesia Muda yang digunakan sebagai nama perkumpulan Indonesia pada masa kebangkitan nasional tahun 1908. Ini terdapat anggar bambu yang merupakan senjata yang digunakan sebagai sarana latihan oleh Laskar Putri. Nah, di bawah sini terdapat bom Molotov yang terbuat dari sebuah botol yang bisa diisi oleh bensin dan diberi sendiri. Ketika dilempar nanti akan meledak dan membakar sekitarnya. Selanjutnya ada pedang komando. Pedang komando ini digunakan sebagai perlambangan kepemimpinan pada saat upacara-upacara kemiliteran pada saat kolonial. Ini merupakan futong dan merupakan bom buatan tentara Jini Pelajar. Berikutnya terdapat pakaian Dr. Mustopo. Nah, ini tuh pakaian yang digunakan beliau semasa kolonialisme dulu. Nah, selanjutnya adalah pakaian TRIP yang dipakai oleh ini. Nah, ini untuk melakukan transaksi fisik yang ditujukan dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi ini adalah bendera Sulawesi Utara Badan Perjuangan Merah Putih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah dari gedung ini sendiri. Pertama, dia itu jadi hotel termegah di Batavia. Jadi ini gedung ini sempat jadi hotel. Percaya nggak sih? Nah, saya juga nggak percaya awalnya. Nah, terus
kementerian dan tokoh-tokoh Menteri 31. Dan sekarang pada tahun 2020 ini udah menjadi enggak sih, ya makanya udah jadi museum. Nah, sekian dari kelompok kami dan semoga eksplorasi yang telah kami lakukan tadi ke Museum Juang 45 dapat bermanfaat bagi penonton semua. Yeay! Jangan lupa kalau misalkan ke sini harga tiket masuknya untuk para pelajar itu harganya 2.000 dan tapi kalau untuk dewasa itu 5.000. Ya, jadi jangan lupa ke sini. Bawa kartu pelajar biar murah. Ya. Dan jangan rusak apapun ada di sini, oke? Terima kasih juga kepada Zaitun. Selamat siang, Pak. Ingin bertanya, ini kan di Museum Juang ada simbol tidak boleh ada kamera dicoret. Itu boleh memvideokan nggak di dalamnya? Kalau untuk tugas sekolah ya, itu boleh buat foto atau ngambil video boleh. Tugas sekolah. Buat video boleh ya. Jadi nanti kalau diupload ke YouTube nggak bakal kena denda kan, Pak? Enggak. Ya kalau untuk tugas sekolah iya, ya. untuk tugas. Oh ya. Ya udah, terima kasih, Pak.